Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah hasil pemikiran seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang sebelumnya. Dalam wacana yang lain, dijelaskan bahwa karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu karya yang berbentuk tulisan yang ditulis atas dasar pengamatan terhadap suatu masalah dan disusun menurut metode penulisan yang baik dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karakter karya ilmiah. 1. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta. 2. Logis, artinya setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya rasional dan dapat diterima akal. Ketiga, objektif. Artinya, dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. 4. Sistematis, baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. 5. Sahih atau valid, artinya baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Keenam, jelas, artinya setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan secara sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan dalam benak pembaca. Ketujuh, seksama, baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan. Kedelapan, tuntas, pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Kesembilan, bahasa baku, artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya penggunaan bahasa. Saya Deti Puspita, NIM 1401419033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah akademis. Ciri-ciri karya ilmiah akademis yang pertama, ditulis oleh siswa atau mahasiswa di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang yang lebih profesional. Yang kedua, biasanya tidak dipublikasikan, hanya didokumentasikan di perpustakaan. Yang ketiga, memerlukan proses pengujian oleh orang-orang kaum profesional untuk menentukan kualitas karya akademis. Yang keempat, karya ilmiah akademis lebih menekankan pada proses daripada hasil. Yang kelima, biasanya ditulis perorangan namun ada yang disusun oleh tim. Yang keenam, penulisan karya ilmiah akademis biasanya atas prakarya pengelola akademis, karena karya ilmiah tersebut merupakan salah satu syarat mencapai gelar akademis. Yang kedua yaitu karya ilmiah profesional. Ciri-ciri karya ilmiah profesional yang pertama, ditulis sebagai sarana pengembangan profesi. Yang kedua, penulisan karya ilmiah profesional tidak memerlukan pembimbing. Penulis bertanggung jawab penuh atas karya ilmiahnya. Yang ketiga, memerlukan penilaian untuk menguji tingkat kualitas mutu karya ilmiah. Yang keempat, karya ilmiah profesional pada umumnya diterbitkan untuk menyebarluaskan informasi akademis. Yang kelima, penulisan karya ilmiah lebih menekankan pada hasil daripada proses. Yang keenam,
disusun oleh perorangan atau tim dengan cara mengajukan usulan dan melalui sistem kompetisi untuk mendapatkan pendanaan. Yang ketujuh, karya ilmiah profesional contohnya yaitu laporan penelitian, artikel ilmiah, buku teks, makalah, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur karya ilmiah dan syarat karya ilmiah. Adapun struktur karya ilmiah terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, surat pernyataan orisinalitas, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, abstrak, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, responden penelitian, dan teknik analisis data. Bab 4 pembahasan. Bab 5 kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran, daftar pusaka, dan yang terakhir lampiran. Adapun syarat karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus apa adanya sesuai dengan pernyataan. Adapun syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tata tulis baku, ejaan yang disempurnakan. Syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya, apa adanya dan tidak dibuat-buat, sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. Yang kedua, pola berpikir deduktif, induktif. Dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis, artiannya runtut dan sesuai dengan nalar. Ada dua pola berpikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif bertolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Yang ketiga, sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Terima kasih. Saya Kristina Dia dengan NIM 4411420061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai tata cara penulisan ilmiah. Yang pertama, kutipan. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Kutipan langsung ditulis persis dengan aslinya, baik kata, ejaan, maupun tanda bacanya. Kutipan tak langsung ini merupakan uraian penulis dengan kata-kata sendiri, berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Apabila ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan semacam itu disebut keterangan. Jenis catatan kaki terdiri dari petunjukan sumber, catatan penjelas, dan gabungan sumber dan penjelas. Yang ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.